wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sudah siap belajar? Sudah, Bu. Sudah berdoa belum tadi? Belum. Ayo satu orang pimpin doa dulu ya. Siapa? Sini, Bu. Ayo. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Marvel, Selfie, Kurnia. Misel. Bu Marvel kenapa? Nggak tahu, Bu. Apa ya? Iya, Bu. Siapa lagi? Kurnia Bu sakit, Kurnia sakit. bisa juga Bu. Sakit apa? Mari. Nini. Siapa lagi? Selfie Bu. Selfie kenapa? Tidak tahu Bu. Oh apa ya? Ya. Cuma 4 itu aja ya? Iya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, kalian punya buah kesukaan nggak? Ada. Boleh coba sebutkan dari email. Rambutan. Rambutan, mungkin Pak? Nanas. Jeruk. Mangga. Melon Mbak. Bu. Pepaya. Oh ya beda-beda ya. Iya, Bu. Nah, kumpulan buah yang tadi kalian sebutkan itu bisa dikelompokkan. Nah, di sini didefinisikan sebagai himpunan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya ada nih, memahami konsep himpunan, mengenal jenis-jenis himpunan, dan mengerti operasi himpunan. Apa sih itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki kesamaan sifat atau karakteristik dan dia harus jelas ya objeknya itu apa. Nah, ini seperti tadi contohnya himpunan buah-buahan yang sudah kalian sebutkan. Nah, di dalam himpunan itu, nah itu anggotanya tadi yang sudah kalian sebutkan. Nah, ini juga ada kalau dalam matematika ada himpunan bilangan bulat. Ada 1, 2, 3 sampai seterusnya. Terus notasi himpunan itu menggunakan kurung kurawal. Sudah tahu kurung kurawal bentuknya gimana? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini ada jenis himpunan. Ada himpunan, ini seperti contohnya sih, dia bisa ditulis dengan jelas. Kalau himpunan bilangan bulat kan jelas tuh ada 1, 2, 3. Nah, kalau himpunan benda seperti yang tadi kalian sebutkan, bisa buah-buahan. Tapi dia harus jelas ya disebutkan, jangan cuma kayak tersirat aja kayak mungkin siswa di kelas ini yang rajin. Kan kita nggak tahu tuh rajin yang dimaksudnya rajin yang kayak gimana. Jadi dia harus jelas ya. Ya, Bu. Nah, ada juga himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu dia nggak punya anggota. Contohnya, kalau kita menggunakan kelas ini, himpunan anggota di kelas ini yang usianya 50 tahun, ada nggak? Ada. Nggak ada. Nah, itu disebut himpunan kosong. Dia punya notasinya seperti itu ya. Nah, ini ada himpunan bagian, yaitu setiap anggota A juga anggota B. Dia punya notasi itu seperti ini. Nah, itu dibacanya setiap anggota A juga anggota B. Nah, ada juga himpunan komplement. Kalau komplement dia punya notasi seperti ini. Kita menggunakan huruf C kecil di atas. Nah, contohnya kalau di himpunan kita bisa menggunakan diagram Venn. Tapi biasa ada juga yang menurut
Nah, kalau itu kan dia cuma lingkaran aja. Nah, di situ bisa juga ada yang ini. Dia keseluruhannya itu namanya himpunan semesta. Jadi dia semuanya yang ada di dalam sini. Nanti bisa aja ada yang mungkin di luar sini, tapi jadi dia tetap masuk di himpunan semesta, tapi dia nggak masuk di himpunan ini. Sini kita kasih lihat. Oke. Untuk operasinya ada dua, yaitu gabungan dan irisan. Nah, kalau gabungan itu dia berisi semua. Jadi ini, yang ini itu namanya gabungan himpunan A dan himpunan B. Nah, kalau irisannya itu dia ada di sini. Nah, irisannya itu yang dia bisa masuk di keduanya. Nah, ini ada contohnya. Sama kan kayak ini, cuma ini versi yang buah-buahan. Kalau ini versi angka, nah ada itu gabungan 1, 2, dan 3. Di sini itu ada RKPD-nya. Kita bagi jadi 2 kelompok aja ya. Baik Bu. Dikerjakan per kelompok ya, bisa dibagi. Kelompok 1 yang mana Ibu? Kelompok 1 yang saya. Beda. Kalau ada yang kurang dipahami bisa bertanya. Kalau ada yang tidak dipahami bisa bertanya. Ini kan kegiatan berapa? Ini. Sini kegiatan.
Sudah semuanya? Siapa yang mau maju duluan untuk melakukan Aduh. Di kelas 8A terdapat 30 siswa. Guru melakukan pendataan kegiatan ekstrakurikuler dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, 18 siswa mengikuti ekskul basket. 12 siswa mengikuti ekskul musik. Ketiga, 5 siswa mengikuti kedua ekskul sekaligus. Dan yang terakhir, sisa siswa tidak mengikuti ekskul apapun. Tentulah guru menganalisis dan data tersebut menggunakan konsep himpunan. Kegiatan 1 dari masalah di atas, guru ingin mengelompokkan siswa berdasarkan ekskul yang diikuti. Yang pertama, kumpulan siswa yang mengikuti ekskul basket disebut himpunan B. Jumlah anggotanya dari 18 siswa ditulis N, B sama dengan 18. Kumpulan siswa yang mengikuti ekskul musik disebut himpunan N. Jumlah anggota ada 12 siswa, ditulis N atau F, N sama dengan 12. Yang kedua, himpunan ditulis menggunakan kurung perawal. Karena kita tidak tahu nama lengkap siswa, kita gunakan deskripsi anggota. B sama dengan 18 anggota, N sama dengan 12 anggota. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang memiliki kriteria yang jelas dan terdefinisi secara tegas, sehingga untuk setiap objek dapat ditentukan dengan pasti apakah objek tersebut termasuk atau tidak termasuk ke dalam kumpulan tersebut. Ya, kelihatan sudah. Lanjut. Baik, kegiatan 2 yaitu himpunan semesta kosong dan bagian. Langkah 1, temukan himpunan semesta. Semua siswa kelas 8A adalah wadah yang menampung semua himpunan yang kita bicarakan. Wadah ini disebut himpunan semesta atau S. Jadi himpunan semestanya yaitu 30. Jadi N dalam kurung S sama dengan 30 siswa. Apakah B anggota semesta? Ya, B ada dalam anggota semesta. Langkah kedua, temukan himpunan kosong. Guru bertanya, ada tidak siswa kelas 8A yang berusia 50 tahun? Menurutmu berapa banyak anggota himpunan tersebut? Ada 30 siswa. Himpunan yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong. Dilambangkan dengan simbol kurung kurawa atau nol. Ada garis biru. Misalkan siswa yang ikut basket dan musik sama dengan 5 siswa yang ikut keduanya. Perhatikan apakah setiap anggota K juga termasuk anggota B? Jawaban iya. Berarti K anggota B. Isi dengan himpunan A disebut himpunan bagian dari B. Ditulis
A anggota B jika setiap anggota A juga merupakan anggota B. Tidak boleh ada anggota A yang tidak ada di B. Sudah Oke, aplaus dulu dong. Oke, kan tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompoknya. Sekarang ibu mau kalian mengerjakan soal ini secara individu, nanti dikumpulkan. Sekarang, dikumpulkannya sekarang, sebelum kelas berakhir. Ditulis jawabannya aja. Ada 2 soal ya. Waktunya 3 menit aja. Apa yang dimaksud dengan himpunan kosong? A. Himpunan yang berisi semua bilangan. B. Himpunan yang berisi bilangan genap. C. Himpunan yang tidak berisi elemen. Dan D. Himpunan yang berisi bilangan ganjil. Lanjut. Wah, belum. Oh, belum. Ini jawabannya. Ditulis jawabannya aja. Ya, ya. Apa? Sudah? Sudah, Bu. Ya, lanjut. Apa hasil dari A gabung B? Himpunan A-nya 1, 3, 5, 7 dan B-nya 3, 5, 9. Ya, gitu. Tapi tidak kepada tahu kan itu bersyukur. Lanjut lagi. Itu irisan dari Iya. Apa hasil dari C irisan D? Sudah? Nah, apakah 2 dan 3 merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4? Sudah? Sudah semua? Sudah, Bu. Yang sudah boleh dikumpul. Jangan lupa ditulis nama ya. Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, dari materi hari ini kira-kira apa yang dapat kita pelajari? Saya jadi tahu himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Oke, beri aplaus dulu dong untuk Amelia. Yang lain ada lagi? Ada Ibu. Gabungan A gabung B dihitung dengan rumus N dalam kurung A gabung B diukur sama dengan N dalam kurung A tambah N tambah B kurang N dalam kurung A irisan B. Oke, beri aplaus dulu. Satu lagi. Siapa yang bisa? Himpunan, Bu.
Kita tadi tahu kalau himpunan itu objek yang bisa terdefinisi dengan jelas dan pasti. Oke, jadi materi himpunan ini merupakan dasar untuk mempelajari. Nanti untuk kalian bisa mempelajari statistika, peluang, dan materi-materi lainnya. Oke, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.